Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Susantri dengan NIM 1215236. Saya dari kelompok 12 akan membahas materi tentang konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yang sebagaimana telah ditugaskan oleh dosen pembimbing saya di mata kuliah tasawuf, yaitu Bapak Ahmad Fadil Rizky MA. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah riwayat hidup Abu Yazid Al-Bustami, dan yang kedua adalah ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Nah sekarang saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu riwayat hidup Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, bagian timur Laut Persia, tahun 188 Hijriah sampai 261 Hijriah, atau 874 sampai 947 Masehi. Lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya, ia dipanggil Taifur. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Perjalanan Abu Yazid Al-Bustami untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali Ashimi. Ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Hanya saja, ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun pasir di Syam, hanya dengan tidur, makan, dan minum yang sedikit sekali. Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama. Ibunya seorang yang taat dan zahidah, dan dua saudaranya Ali dan Adam termasuk sufi meskipun tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid. Abu Yazid sejak kecil kehidupannya sudah dikenal soleh. Ibunya secara teratur mengirimnya ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. Setelah besar, ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah. Ia belajar agama menurut mazhab Hanafi. Setelah itu, ia memperoleh pelajaran ilmu tauhid. Abu Yazid memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang sufi karena memang ia dibesarkan dari keluarga yang taat beragama, di mana ibunya adalah zahidah, ayahnya adalah pemuka masyarakat, dan dua orang saudaranya termasuk sufi, walaupun tidak seterkenal dirinya. Mulanya ia belajar agama di masjid tempat kelahirannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah, dan akhir kehidupannya berubah menjadi seorang sufi dengan ajaran tasawufnya, yaitu Al-Fana, Al-Baqa, dan Al-Ittihad. Abu Yazid meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah atau 947 Masehi. Jadi, beliau meninggal dunia di usia 73 tahun dan dimakamkan di Bustam. Dan makamnya masih ada sampai sekarang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas 3 ajaran pokok tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Yang pertama adalah Al-Fana, yang kedua adalah Al-Baqa, yang ketiga adalah Al-Ittihad. Masuk pembahasan yang pertama adalah Al-Fana. Fana berarti sirna, maksudnya adalah lenyapnya kesadaran diri seorang sufi tentang alam jasmani ini, termasuk tentang dirinya sendiri. Istilah fana oleh kaum sufi dipakai untuk menunjukkan gugurnya sifat-sifat tercela. Ajaran ini diperoleh Abu Yazid dari gurunya yang bernama Abu Ali Ashimi yang berasal dari India. Para ahli tasawuf membagi fana menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, fana fil afal atau fana dalam perbuatan. Yang kedua, fana fis sifat atau fana dalam persifatan atau watak. Yang ketiga, fana fil asma atau fana dalam penamaan. Tingkatan yang terakhir adalah fana fit zat atau fana dalam zat atau esensinya. Diceritakan bahwa Abu Yazid pernah berkata ketika ia naik haji untuk pertama kali, yang dilihat adalah bangunan Ka'bah dan dirinya. Kemudian ia naik haji lagi, maka selain ia melihat bangunan Ka'bah dan dirinya, ia merasakan Tuhannya Ka'bah. Pada haji yang ketiga, dia tidak merasakan apa-apa lagi kecuali Tuhannya Ka'bah. Selain itu, juga ada catatan tentang ucapannya yang menunjukkan pengalaman fananya. Ia berkata, pada hari atau tahap pertama,
aku zuhud terhadap dunia dan segala isinya. Pada hari kedua, aku zuhud terhadap akhirat dan segala isinya. Dan pada hari ketiga, aku zuhud terhadap apa saja selain Allah. Dan pada hari keempat, tidak ada yang tinggal bagiku selain Allah. Kemanapun ia mengarahkan wajahnya, yang terlihat oleh mata hatinya adalah Allah saja. Mata hatinya yang mengarah ke alam gaib atau alam di luar dunia terbuka. Adapun mata kepalanya yang mengarah ke alam jasmani atau dunia, kendati terbuka, ia tidak melihat apa-apa. Indra-indra lahiriah yang lain tidak mengungkapkan apa-apa, tidak merasakan panas atau dinginnya hawa, tidak pula merasakan sayatan pisau pada kaki atau tangannya. Sufi yang sudah sampai ke taraf keadaan hanya melihat Allah dengan mata batinnya disebut juga Al-Arif bin Allah. Menurut Abu Yazid, Al-Arif tidak melihat dalam tidurnya kecuali Allah, tidak pula dalam jaganya kecuali Allah, tidak berbeda kecuali dengan selain Allah, dan tidak menyaksikan kecuali Allah. Ciri yang mendominasi kefanaan Abu Yazid sendiri adalah sirnanya segala sesuatu selain Allah dari pandangannya, yang mana seorang sufi tidak lagi menyaksikan kecuali satu, Allah. Bahkan dia tidak lagi melihat dirinya sendiri karena dirinya melebur dalam zat yang maha kuasa. Dia pernah berkata, aku keluar dari yang maha benar menuju yang maha benar, dan aku berseru, wahai engkau yang aku telah kuraih tingkat kefanaan. Meski telah mencapai tingkatan fana, ia tetap disiplin dan berpegang teguh dalam hukum-hukum Islam. Menurut Abu Yazid, seorang wali atau kekasih Allah harus tetap melaksanakan syariat agar Tuhan tetap menjaga tingkat pengalaman spiritual atau keagamaan yang pernah dicapainya. Baiklah teman-teman, lanjut pembahasan pokok yang kedua, yaitu al-baqo. Dengan terjadinya fana itu berarti telah terjadi baqo. Baqo dan fana seperti dua muka dari satu lembar kertas. Baqo sendiri berarti meninggalkan kebodohan menuju pada kondisi yang mengetahui, pergi dari kebeguan hati ke pemujaan tanpa henti, serta meninggalkan penilaian atas manusia yang bersifat sementara menuju ke penglihatan langsung kasih ilahi yang abadi atau kelanggengan dalam mengingat Tuhan. Namun tidak semua sirna dari kesadaran sang sufi, karena masih ada yang tinggal atau yang tetap terus ada dalam kesadarannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran Abu Yazid tentang Tuhan tetap ada. Dia pernah berkata, aku mengenal Tuhan melalui diriku sampai aku fana atau lenyap. Kemudian aku mengenalnya melalui dirinya, maka aku hidup, ia telah membuatku gila sehingga aku mati. Kemudian dia membuatku gila padanya, dan aku pun hidup. Gila pada diriku adalah kefanaan, sedangkan gila padanya adalah kebakoan. Dalam fana, seorang sufi akan merasa sirna atau tenggelam dalam lautan ketuhanan yang bako, seperti tenggelamnya besi dalam lautan api yang menyala. Di saat itu, sifat-sifat kemanusiaannya tidak dirasakan lagi, yang hanyalah adalah sifat-sifat ketuhanan yang bako pada dirinya. Keadaan seperti itulah yang disebut bako, yakni merasa hidup dengan sifat Tuhan yang abadi atau kekal. Baiklah teman-teman, sampai pokok pembahasan yang terakhir, yaitu al-ittihad, di mana keadaan seperti fana bako itu dapat disebut sebagai ittihad atau bersatu, yakni merasa bersatu dengan Allah. Setelah seseorang mencapai fana dan bako, maka selanjutnya adalah tingkatan ittihad. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib bab 17, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan, maka kamu akan merasa aman dan selamat dari apa saja selainnya. Kamu akan mengetahui bahwa tidak ada yang wujud atau ada selain Dia saja. Kamu akan mengerti bahwa untung, rugi, harapan, takut, bahkan apa saja adalah dari dan karena Dia juga. Dialah yang patut ditakuti, dan kepada Dia sajalah atau tempat meminta perlindungan dan pertolongan. Karenanya, lihatlah selalu perbuatannya, nantikanlah perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya. Putuskanlah hubunganmu dengan apa saja yang bersangkutan dengan dunia ini, juga dengan akhirat. Janganlah kamu melekatkan hatimu kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia menambahi bahwa ketika semua hubungan dunia telah menerima kekudusan atau kesucian yang kekal, di mana tidak ada lagi cacat dan celah, mereka menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kekasih. Namun tentang hakikat ittihad hanya dapat diketahui oleh mereka yang sudah merasakan pengalaman spiritual tersebut. Fana, bako, dan ittihad dapat diibaratkan seperti tiga aspek yang terbentuk satu seketika. Pengalaman sang sufi bersatu dengan Tuhan dapat dipahami dari kata-kata Abu Yazid dan perbuatannya. Merasa bersatu dengan Tuhan dapat diibaratkan seperti besi yang berada di dalam api. Demikianlah perjalanan ruhani seorang sufi menuju Allah yang puncaknya adalah ittihad. Baiklah teman-teman, berakhir sudah penjelasan materi dari saya. Itulah penjelasan materi dari saya kelompok 12. Terlebih terkurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.